Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI Al-Syadi Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Dengan sukacita, mari kita sambut firman Tuhan buat kita. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dengan pembacaan kita di Injil Yohanes, pasal yang kelima, ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Puji nama Tuhan. Dalam perikop pembacaan ini, yaitu peristiwa tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Namun saya memberikan tema dalam renungan kita hari ini, yaitu rumah belas kasihan. Sebagai manusia biasa, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang mau hidupnya mengalami penderitaan atau mengalami pergumulan, khususnya mengalami penderitaan sakit, ya Bapak Ibu. Nah, tetapi dalam kenyataan hidup, dalam perjalanan hidup orang-orang yang masih ada di dalam dunia ini, maka bisa saja orang itu mengalami yang namanya sakit. Seperti yang terjadi dari orang yang sakit lumpuh di kolam Betesda ini. Kolam Betesda ini, kalau kita melihat di ayat yang ketiga, di serambinya, di situ dijadikan tempat orang-orang sakit yang banyak sekali pada waktu itu datang untuk mendekati kolam Betesda itu. Kenapa? Karena menurut pembacaan yang kita pelajari pada hari ini, yaitu apabila ada malaikat Tuhan yang turun ke kolam itu, menggoncangkan air itu, siapapun dia, sakit apapun dia, ketika dia pertama kali masuk ke dalam air itu, maka dia akan mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu, bahwa yang datang di serambi-serambi kolam Betesda ini, banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit ada di situ. Tujuannya apa? Mereka berharap bahwa mereka bisa mengalami kesembuhan, mereka bisa mengalami mujizat dan pertolongan. Sekian lama mereka mungkin memiliki penantian di dalam kesembuhan dari sakit mereka. Oleh sebab itu, mereka banyak orang yang ada di tempat itu. Orang-orang yang sakit di serambi itu adalah dikatakan ada orang yang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh, dan mereka semuanya tentu saja mengharapkan kesembuhan. Mereka semua menantikan mujizat, bisa terjadi kesembuhan atas sakit mereka. Betesda artinya adalah rumah belas kasihan. Rumah belas kasihan, dan orang-orang yang ada pada waktu itu, Bapak Ibu, orang-orang yang sakit di sana yang datang ke kolam itu adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, adalah orang-orang yang menantikan pertolongan, ingin mengalami kesehatan, kesembuhan terjadi di dalam kolam Betesda itu. Di ayat yang kelima contohnya, yaitu salah satunya orang yang sakit lumpuh yang dikatakan sudah 38 tahun mengalami lumpuh. Dan orang ini tentu saja menantikan belas kasihan dari orang yang bisa menolongnya untuk membawa dia masuk ke kolam itu apabila airnya digoncangkan oleh malaikat. Mengapa orang lumpuh ini begitu lama tetap dalam keadaan yang sakit? Ternyata di ayat yang ke-7 adalah karena tidak ada yang peduli kepadanya.
Di ayat yang ke-7 tadi, ketika Yesus bertanya, di ayat yang ke-7 jawab orang sakit itu, dikatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Berarti tidak ada yang peduli kepada dia. Dia selama 38 tahun untuk beranjak saja dia mengalami kesulitan. Dan teman-temannya, orang-orang sakit yang lainnya yang ada di situ, mereka lebih mementingkan sebisa mungkin aku lebih dulu. Sebisa mungkin jangan sampai didahului oleh orang lain. Jadi bahwa tidak ada orang yang peduli kepada orang yang sakit lumpuh ini, karena dikatakan tidak ada yang menurunkan aku. Dia berharap ada yang membantunya untuk masuk ke kolam itu. Ciri-ciri orang yang tidak punya belas kasihan adalah tidak peduli dengan penderitaan orang lain, hanya memikirkan diri sendiri. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita kembali dalam kisah orang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun ini, Bapak Ibu, dalam keadaan yang putus asa, dia pasrah. Saat itu tiba-tiba Yesus mendatangi dia, menghampiri orang lumpuh itu. Karena Yesus tahu keadaan orang lumpuh itu. Karena Yesus tahu keadaannya sudah lama menderita sakit lumpuh dan dia tidak mengalami pertolongan. Maka Yesus pun tergerak hatinya. Yang menggerakkan hati Yesus untuk menolong orang lumpuh ini adalah hatinya punya belas kasihan. Dan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar disampaikan atau diucapkan, tetapi karena memang hatinya Yesus digerakkan oleh belas kasihan, karena melihat penderitaan orang ini cukup lama dan dia harus ditolong, dia harus disembuhkan. Yang dilakukan Yesus, kalau kita lihat proses daripada cara Yesus menolong orang ini, yang pertama bahwa ia tahu, kemudian ia tergerak dan dia bertindak untuk menolong dia. Ada orang-orang atau mungkin kita pernah mengalami yang namanya tahu ada orang yang menderita, tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan atau perhatian kita atau membutuhkan kasih kita, mengalami kesusahan, ada orang yang mengalami penderitaan dan perlu ditolong, tetapi hanya sekedar tahu dan berlalu begitu saja, pura-pura tidak tahu mungkin. Tetapi contoh atau teladan yang diberikan Yesus, dia tahu, dia hatinya tergerak oleh belas kasihan, kemudian dia bertindak untuk melakukan pertolongan. Nah, di sekitar kita, Bapak Ibu, mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di sekitar kita ada orang-orang yang susah, membutuhkan belas kasihan kita. Kalau di dalam tema tadi, rumah belas kasihan, siapakah kita? Ketika Tuhan memberikan atau menempatkan kita di antara orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, mari kita menjadi rumah belas kasihan, tempat belas kasihan untuk mereka mendapatkan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang buta, orang-orang timpang, ada orang-orang lumpuh di sekitar kita. Orang buta, dia tidak dapat melihat, artinya secara rohani dia tidak dapat melihat kebenaran. Dia senantiasa hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam hal-hal yang salah, hidup di dalam hal-hal yang tidak benar. Butuh bimbingan kita. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita punya kasih Tuhan, kita tahu, kita melihatnya, maka kita harus digerakkan, tergerak hati kita oleh belas kasihan, dan ada tindakan untuk kita bisa menolong dia. Kemudian ada orang timpang. Orang timpang ini adalah tidak bisa berjalan dengan baik. Arti rohaninya juga bahwa orang-orang yang perjalanan hidupnya tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Butuh orang yang membimbing dia, butuh orang yang mengasihi dia supaya dia tidak terus berjalan terjerumus di jalan yang salah, tetapi dia butuh bimbingan supaya dia bisa berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Orang lumpuh adalah orang yang benar-benar tidak bisa berjalan, bahkan mungkin untuk menggerakkan kakinya saja mengalami kesulitan, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah benar-benar orang yang butuh dipapah oleh orang lain. Orang-orang yang kerohaniannya mungkin hampir mati, hampir padam, benar-benar tidak lagi bergerak, kehilangan kepercayaan, kehilangan pengharapan, butuh orang yang punya belas kasihan untuk menolong dia, memapahnya, bangkit kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mengizinkan kita melihat mungkin orang-orang yang butuh pertolongan, supaya hidup kita dijadikan oleh Tuhan. Hidup kita diciptakan Tuhan memiliki tujuan yang besar, yaitu ketika kita ditempatkan di mana kita berada, kita dapat melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kasih kita. Supaya kita tidak hanya melihat, tetapi kita melihat, hati kita digerakkan oleh belas kasihan, dan kita juga bertindak untuk melakukan belas kasihan itu, menolong mereka. Mari Bapak Ibu, kita menjadi rumah belas kasihan bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan kasih kita, perhatian kita, pertolongan kita. Karena kita dikatakan garam dunia, terang dunia, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Pasti kita juga harus belajar meneladani sikap dan tindakan Yesus, memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih kita. Dengan siapa kita hidup, kita berteman, kita bersosialisasi, itu adalah bukan hal kebetulan dengan siapa kita dekat. Karena Tuhan mau dengan siapa kita hidup, ada siapa di sekitar kita, kita dapat menolong mereka, dapat menjadi berkat bagi mereka semuanya. Efesus 4 ayat 2 bagian B, firman Tuhan berkata, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Puji nama Tuhan. Biarlah kasih kita sama seperti kasih Yesus menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Kita memiliki kasih, yaitu dalam hal kita bisa saling menopang, saling membantu, saling mengasihi di antara kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kembali nasihat firman-Mu, sehingga firman-Mu terus menjadikan kami semakin hari menjadi pribadi yang terus semakin baik di hadapan Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu keluarga besar GBDI LCD Magelang untuk melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kami itu adalah orang-orang yang butuh belas kasihan, orang-orang yang butuh perhatian kami, sama seperti Engkau mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kami meneladani Engkau ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Firman itu yang telah menjadi manusia dan diam di keluarga GBDI El Shaddai, dan keluarga GBDI El Shaddai telah melihat kemuliaan-Mu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.